kita sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus, membuat saudara selalu bersemangat karena pengharapan kita adalah di dalam Yesus Kristus. Kita membahas tentang dua murid yang bernama Petrus dan Yohanes. Kedua murid ini boleh dikatakan adalah murid yang paling menonjol dari ke-12 murid tersebut. Apa yang mau kita lihat dari kedua orang ini? Petrus adalah seorang yang sangat menyala-nyala, seorang yang sangat berapi-api. Sepertinya dia seperti seorang visioner ya, yang selalu ada di depan. Bahkan ketika Yesus pun menghadapi panglima Romawi, Petrus tampil seperti seorang pahlawan. Tapi akan kita lihat bagaimana Petrus ini, bahwa ternyata Petrus ini adalah seorang yang selalu membanggakan kasihnya, perbuatannya, pengorbanannya yang telah dia lakukan kepada Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 27 berkata, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan orang tua kami, meninggalkan keluarga kami, bahkan meninggalkan harta milik kami. Karena dia adalah seorang nelayan tadinya. Kami sudah meninggalkan untuk mengikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Apa yang kami dapatkan? Jadi Petrus minta imbalan sebenarnya ya, upah dari apa yang sudah dikerjakan. Kalau aku sudah berkorban, sudah melakukan ini, apa yang kami peroleh? Itulah Petrus. Kadang kita juga seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita pernah merasa berjasa di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Sebesar apapun pengorbanan yang sudah kita korbankan, jangan pernah menuntut balasan dari Tuhan. Karena sebelum saudara berkorban, Yesus sudah berkorban terlebih dahulu untuk kita. Bahkan sudah membayar lebih daripada hutang kita. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Apapun yang kita miliki, semua dari Tuhan. Apapun yang kita peroleh, semua datangnya dari Tuhan. Jadi firman ini mengingatkan kita untuk tidak membanggakan kasih kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Petrus sadar dia tidak berada lagi dalam situasi itu. Dalam Injil Yohanes pasal 21, setelah Yesus disalibkan dan bangkit dan bertemu dengan Petrus, maka ada pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus sampai 3 kali kepada Petrus. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kedua kali, ketiga kali, sampai Petrus menangis. Mungkin boleh saya rubah pertanyaan itu seperti ini, tanpa mengubah arti daripada firman itu. Karena kita nggak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Yang membuat Petrus tersentuh. Petrus, apakah engkau tahu kalau aku sungguh-sungguh mengasihi engkau? Ketika Petrus sadar dan tahu kalau Yesus sungguh-sungguh mengasihi dia, maka kasih yang di dalam dia itulah yang membuat Petrus mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jadi akhirnya Petrus tidak lagi membanggakan kasihnya kepada Tuhan, tapi membanggakan kasih Tuhan kepada dia, sampai membuat dia menangis. Yohanes kita tahu dia disebut murid yang dikasihi.
Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes maupun surat Yohanes, Yohanes itu banyak berbicara tentang kasih. Tapi bukan kasihnya kepada Tuhan, melainkan kasih Tuhan kepada dia, kasih Tuhan kepada manusia. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam 1 Yohanes pasal 3, lihatlah betapa besar kasih yang dikarenakan Allah kepada kita. Dia selalu berbicara kepada kasih. Tentang kasih Tuhan. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Semua kesimpulan yang diberikan oleh Yohanes sebagai murid yang terakhir mati di antara ke-12 murid itu, endingnya adalah God is love. Tuhan itu adalah kasih. Awalnya Petrus dan Yohanes berbeda. Petrus membanggakan kasihnya kepada Tuhan, Yohanes membanggakan kasih Tuhan kepada dia. Tapi akhirnya juga Petrus mengerti dan menyadari bahwa Tuhanlah yang mengasihi dia. Demikian juga dengan saudara, dimanapun kita berada. Banggakanlah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Bukan kasihmu, bukan pengorbananmu. Banggakanlah karya terbesar, korban Kristus yang begitu mulia dan sempurna untuk saudara. Dan saudara yang telah dikasihi akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan mengasihi saya, dialah juga yang menyertai dan memberkati kita selama-lamanya.